Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak kondisikan dalam keadaan seperti ketika anak-anak mau berangkat sekolah, yaitu mandi pagi, sarapan, kemudian setelah itu zikir pagi al-masyurah dan dilanjutkan sholat duha, baru kita memulai pembelajaran supaya ilmu yang anak-anak dapatkan bisa berkah dunia dan akhirat dan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Untuk kali ini ini akan menggabungkan pembelajaran 1 dan 2 supaya lebih ringkas dan lebih mudah dalam belajarnya dan juga bisa lebih cepat untuk kita bisa menyelesaikan materi kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam sebuah bacaan. 2. Mengenal cover atau sampul buku. 3. Menjelaskan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. 4. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Dari pembelajaran ini, sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama, percaya diri. 2. Peduli. 3. Tanggung jawab, dan kemudian disiplin. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi ide pokok dan kalimat penjelas. Kemarin kita sudah anak-anak sudah mencoba untuk mengerjakan soal untuk mencari ide pokok dan kalimat penjelas. Namun tidak ada salahnya kita bahas lagi di sini supaya anak-anak bisa tahu kemarin jawabanku kok salah, kenapa sih. Nah, coba lihat yang nomor 1, pelestarian hutan suaka marga satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Berarti di sini membicarakan tentang ancaman pada hutan suaka marga satwa Nantu di Gorontalo. Jadi ini. Kemudian untuk berikutnya ini adalah kalimat penjelasannya karena mengungkapkan tentang alasan, kemudian faktor-faktor lain yang mengakibatkan hutan tersebut tadi terancam. Nah, itu gagasan utama atau ide pokoknya ada di jawaban yang ancaman terhadap pelestarian hutan di suaka marga satwa Nantu. Untuk yang B, penambangan ilegal, ini termasuk penyebab penambangan ini juga penyebab ancaman tadi. Kemudian ini cara pencegahannya tadi tidak disebutkan di sini ya kalau pencegahannya. Kemudian untuk yang nomor 2 kemarin ada paragraf seperti ini. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Jadi gagasan utama atau ide pokoknya yaitu apakah A, sejenis penyakit yang mudah tertularkan? Bukan. B, mudah ditransfer? Bukan. C, penyebaran penyakit influenza. Inilah jawaban yang paling tepat karena di situ tidak membahas penyebab influenza karena lihat kalimat pertama, penyebaran penyakit influenza, ditransfer itu maksudnya disebarkan. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa sedikit memahami, ada lebih paham, lebih jelas tentang ide pokok tersebut. Berikutnya kita amati gambar berikut ini. Kita lihat ada satu anggota keluarga, ada satu
keluarga mereka sedang melakukan gerakan senam. Jadi berikutnya materi kita adalah menjelaskan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Pada pembelajaran subtema 1 sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang apa saja sih organ gerak. Organ gerak itu kemarin ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Kalau yang pasif itu adalah tulang karena digerakkan oleh otot, sedangkan yang aktif adalah yang otot karena terkandung zat-zat kimia dari bahan-bahan makanan kita sehingga otot bisa bergerak. Berikutnya kita baca dulu. Senam pagi sangat mengasyikkan karena menambah kekompakan dan sangat menyehatkan karena dapat melatih gerak tubuh dan mengeluarkan keringat. Betul sekali. Siapa anak-anak yang suka senam? Ya, alhamdulillah. Semoga anak-anakku suka senam semuanya ya, supaya badan sehat selalu dan seger. Karena dengan senam kita bisa mengeluarkan keringat. Keringat itu merupakan salah satu kotoran dari dalam tubuh kita selain air seni. Tahukah kamu mengapa kita berkeringat dan apa manfaat senam pagi bagi organ gerak? Coba nanti kalian bisa tanya ke orang tua kalian ya, atau bisa diskusi dengan teman-teman di grup WA, karena kondisi masih daring seperti ini. Berikutnya coba kita amati gambar berikut. Ada gambar A dan juga gambar B. Aktivitas pada gambar mana yang bisa membuat sehat? Apakah yang A atau yang B? Kalau gambar yang A itu adalah anak sedang bermain PlayStation. Kemudian yang B adalah anak sedang bermain sepak bola. Sudah bisa dilihat ya mana yang bisa membuat sehat? Apa anak-anak? Ya betul, jawabannya adalah yang B, yaitu sepak bola. Karena dengan bermain sepak bola anak-anak bisa aktif bergerak, lari-lari, menendang bola. Sedangkan beda kalau pada anak yang bermain PlayStation, yang gerak apanya? Yang gerak hanya jari jempolnya saja. Nah, sekarang kita diskusikan. Tulang memberikan dukungan kepada tubuh agar bisa berdiri tegak, itu adalah salah satu fungsi tulang. Sedangkan otot dalam tubuh membuat tubuh bergerak. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau otot bisa memanjang karena tertarik, kemudian bisa memendek karena ditekuk. Beda kalau tulang. Kalau tulang itu ukurannya tidak bisa elastis seperti ini ya, jadi tidak bisa digerak-gerakkan, jadi harus ada persendian yang bisa memungkinkan adanya pergeseran tulang. Cara membuat otot lebih kuat bagaimana ya, dan menjaganya agar tetap sehat? Nah, salah satu tadi adalah dengan olahraga supaya otot-ototnya tidak kaku. Coba kita baca teks berikut ini. Apa fungsi rangka? Untuk mengetahui bagian rangka, perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah rangka tengkorak kepala. Di sini ada yang namanya tulang ubun-ubun, di sini tulang pelipis, yang ini tulang dahi atau kening, tulang rahang atas yang menggerakkan gigi, menggerakkan rahang, dan juga tulang rahang bawah yang bisa membuka dan menutup. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah rangka bagian dada dan juga lengan. Di sini ada yang namanya tulang selangka dan juga tulang belikat, ini yang lebar. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Apa fungsi rangka? Untuk mengetahui bagian rangka, perhatikan gambar berikut. Di sini ada rangka dada. Bagian yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya adalah tulang rusuk sejati yang menempel pada tulang dada. Sedangkan ada juga yang namanya tulang rusuk palsu karena di sini menempel jadi satu, tidak berdiri sendiri seperti tulang rusuk sejati. Dan juga ada yang namanya tulang rusuk melayang karena dia tidak menyatu dengan yang lainnya. Sedangkan yang di sini adalah tulang belakang. Di sini ada tulang pinggul,
tulang duduk dan juga tulang kemaluan. Nah, apa fungsi rangka? Untuk mengetahui bagian-bagian rangka, perhatikan gambar berikut. Secara umum, fungsi rangka tulang kita adalah untuk yang pertama memberi bentuk tubuh supaya bisa berdiri tegap. Yang kedua, menegakkan tubuh supaya tidak lemes ya. Tiga, melindungi organ tubuh yang penting, contohnya otak, mata, jantung, paru-paru itu harus dilindungi oleh tulang. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Jadi darah kita itu ternyata dibentuknya di dalam tulang. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Sekarang berikutnya adalah membuat cover atau sampul buku. Cover buku bertujuan untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis mengenai buku tersebut. Ciri-ciri cover yaitu yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. 2. Warna sampul dan warna huruf kontras. 3. Menggunakan gambar yang menarik dan cerminan dari cerita di dalam buku tersebut. 4. Menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Sinopsis itu seperti rangkuman singkat ya. Jadi gambaran garis besar apa isi buku tersebut itu namanya sinopsis. Yang kelima, ciri-ciri cover itu ada judulnya, pengarangnya, dan juga penerbitnya. Perhatikan contoh cover buku berikut. Ini adalah salah satu contoh buku cover tematik ya, saintifik untuk usia 3-4 tahun. Jadi ini untuk buku sekolah. Kemudian yang ini adalah cerita rakyat Nusantara. Jadi ini cover buku dongeng, gambarnya lebih lebih bersifat umum dan lebih menarik karena ini bersifat untuk umum, tidak untuk pelajaran di sekolah. Sedangkan yang ini adalah tematik untuk membantu anak belajar di TK atau di PAUD. Di sini disebutkan untuk membuat cover, tapi sepertinya tidak usah ya anak-anak ya. Nah, seperti itu, cukup singkat pembelajaran dari Bu Aini, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting anak-anak sudah baca buku, Bu Aini menjelaskan. Nanti insya Allah kita ulang kembali pada saat home visit. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.